Halo guys, selamat datang di video kami. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Sarangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selamat datang di video berita kami yang berjudul Inovasi Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak. Bersama saya Wanda Rafinurasih dari kelas 11-2. Saat ini saya sedang bersama rekan saya di TKP SMA Negeri 1 Ngadirejo, yaitu di tempat pengolahan sampah. Untuk mensurvei bagaimana pengolahan sampah dilakukan di tempat pembuangan akhir di SMA Negeri 1 Ngadirejo. Silahkan, Pramedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramedi Nantoro dari kelas 11-2. Saat ini saya sedang berada di tempat pembuangan akhir di SMA N1 Ngadirejo. Dapat kita lihat di sini pengolahan sampah di sini masih menggunakan cara dibakar. Padahal dengan cara dibakar tersebut dapat mengakibatkan polusi udara. Jadi bagaimana cara kita mengolah sampah tersebut supaya tidak menimbulkan pencemaran udara, yaitu dengan cara mengubahnya menjadi bahan bakar minyak atau pirolisis. Nah, alat pirolisis ini dibuat oleh Bapak Taufik Kurnianto, seorang guru di SMA N1 Ngadirejo. Ia membuat alat tersebut dikarenakan resah jika sampah diolah dengan cara dibakar dapat menimbulkan pencemaran udara. Kembali Wanda. Baik, terima kasih kepada Pramedi Nurdwiantoro atas surveinya. Bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut? Sebuah inovasi pengolahan sampah menjadi BBM datang dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo oleh seorang guru di SMA Negeri 1 Ngadirejo, yaitu Bapak Taufik Kurnianto. Saat ini kami sedang bersama Anggita dan juga Neoneli untuk mewawancarai Bapak Taufik tentang alat pirolisis yang beliau buat dan bagaimana strategi menghadapi permasalahan sampah di Ngadirejo. Silakan Anggita dan Neoneli. Baik, terima kasih kepada Wanda. Di sini perkenalkan, nama saya Anggita Fitria Dewi. Dan saya Neoneliti. Kami berdua di sini akan mewawancarai langsung narasumber kami, yaitu Bapak Taufik Kurnianto sebagai seorang yang mencetuskan ide pembuatan pirolisis sebagai upaya untuk mengurangi sampah yang ada di Desa Sidomulyo. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Taufik sebagai narasumber, bagaimana latar belakang Bapak membuat alat pirolisis ini? Latar belakang yang dimana membuat alat itu ya kan? Awal mulanya itu permasalahan sampah. Kebetulan background kami yang di belakang itu adalah sebagai seorang pengolah limbah, yang dimana limbah itu kami hancurkan, kemudian yang non plastik kami lebur, tetapi ada kendala yang masih belum bisa diselesaikan, yaitu plastik. Jadi plastik itu sangat melimpah tetapi tidak bisa dimanfaatkan dalam ruang lingkup kabupaten kita. Nah, dari situ ada gagasan ataupun ide yang dimana bagaimana memaksimalkan pengolahan limbah itu dengan meminimalisir yang namanya asap, karena rata-rata plastik itu kalau dibakar mengeluarkan asap, kalau sekedar ditimbun mereka tidak bisa terurai dalam kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya muncul sebuah terobosan, yaitu kita membuat alat yang cukup minimalis dan sangat sederhana juga, yang biasa kita sebut pirolisis. Fungsi dari alat itu sebenarnya ya awalnya itu digunakan untuk mengurai plastik, karena ketika sampah masuk ke gudang limbah itu tidak bisa diurai. Jadi yang melatar belakanginya tadi, kami hanya ingin memaksimalkan pengolahan saja. Awalnya itu.
Kemudian ada program dari sekolah kita yang mengharuskan judulnya itu basisnya sampah. Kemudian ide itu kita tuangkan di sini dan kemudian dilaksanakan sama siswa kita. Hanya itu yang menjadi latar belakang, hanya itu. Tidak ada yang lain. Yang kedua, bagaimana cara kerja alat pirolisis yang Bapak buat itu? Kalau untuk alat itu sendiri sebenarnya cara kerjanya cukup sederhana. Cukup sederhana, yang dimaksud sederhana itu tidak membutuhkan sebuah mesin yang mampu menggerakkan atau aliran listrik yang besar ya. Kita hanya memanfaatkan limbah, semua berbasis limbah. Yang kita olah limbah, bahan dasarnya limbah, yang kita gunakan untuk pengolahan itu limbah. Jadi cara kerjanya cukup simpel. Tabung reaktornya itu kita isi dengan plastik dengan kepadatan tertentu untuk meminimalisir kadar oksigennya. Kemudian kita panaskan pada suhu tertentu. Paling minimal itu 150 derajat untuk suhunya. Dan maksimalnya itu kalau mampu sebenarnya di atas 300. Nah, kemudian ketika dipanaskan itu kan plastik akan berubah menjadi uap, gas. Nah, di situ bercampur gasnya itu. Kemudian melalui pipa penghubung, kemudian ada tampungan pertama yaitu kondensor 1 yang dimana dia menangkap kadar uap yang cukup berat atau memiliki rantai molekul yang panjang. Nah, ketika dia sudah melewati tabung pendingin, dia uap itu akan berubah menjadi cair. Nah, kemudian cair itu dia pada tahap pertama itu akan berbentuk setingkat dengan solar sebenarnya. Kemudian ketika uap yang tidak bisa terdinginkan di situ akan mengalir lagi kepada kondensor 2, yang dimana kondensor 2 itu penuh dengan pendingin yang cukup panjang. Tabung penghubungnya itu harusnya lebih panjang. Dan di situ akan menangkap gas yang ringan tadi, akan berubah dengan setara tingkatnya itu minyak tanah. Masih belum mampu, di situ ada kondensor 3 yang diharuskan ataupun dikhususkan pendinginan itu tidak melalui pipa, tapi melalui selang. Kemudian selang itu masuk kepada aliran air atau masuk pada genangan air. Nah, fungsinya untuk menangkap rantai molekul yang paling pendek atau setara dengan pertalit bensin lah. Dan yang terakhir gas. Jadi gas yang tidak mampu diurai atau tidak bisa diturunkan kadar minyaknya, dia akan dibuang. Itu melalui cerobong pembakaran sebenarnya. Nah, kemudian isi dari tabung reaktor tadi kan semuanya tidak bisa terurai, tidak bisa menguap. Di situ ada yang namanya residu endapan. Nah, residu endapan itu bisa kita manfaatkan ya, tidak hanya sekedar kita buang lagi, tapi masih bisa kita manfaatkan untuk pembuatan mungkin paving block atau campuran material-material yang lain, atau untuk campuran aspal. Residunya itu masih bisa digunakan di situ. Andai kata tidak bisa digunakan, dia bisa dibakar tetapi kadar gasnya sudah hilang. Jadi seperti kertas yang terbakar, dan itu tidak meninggalkan bekas. Berbeda dengan plastik dari awal, ketika dibakar sebenarnya dia tidak hilang, hanya menjadi gumpalan kecil, dan itu tidak bisa diurai. Dan apa dampak dari inovasi ini bagi lingkungan, Pak? Dari yang kami perhatikan, dampaknya itu kalau kita mampu melaksanakan itu sesuai SOP, sebenarnya dampaknya sangat luar biasa. Sebab permasalahan kita sebenarnya bukan pada
yang lain-lain. Sebenarnya permasalahan kita yang ada itu plastik. Jelas. Mungkin kalau kita lihat di sini, dampaknya itu belum terlihat. Sebab apa? Sampah yang ada di sini masih bisa dibakar. Tapi bagaimana dengan kota-kota yang notabene sudah ramai, tingkat penduduknya tinggi, konsumtivitasnya tinggi. Contohnya kita ambil di Kabupaten Pacitan sendiri. Dulu belum ada yang namanya bank sampah, tapi sekarang di daerah Tamparan sana itu ada yang namanya bank sampah. Dan mayoritas di sana sampahnya itu TPA itu ya, dominasinya adalah plastik. Ada jenis plastik tertentu yang ketika dicuci kemudian dibuang itu laku. Tetapi ada plastik tertentu yang di situ tidak laku. Sebenarnya disitulah potensi pyrolysis ini dikembangkan. Jadi diurai di situ. Dan kalau berbicara dampak sangat luar biasa. Sebab apa? Sampah sebenarnya yang itu menggunung bisa kita uraikan lagi tanpa meninggalkan bekas. Lanjut. Baik. Dan apa harapan Bapak untuk pemerintah terhadap lingkungan tersebut? Kalau harapan pribadi ya dari kami sebagai seorang pengusaha ya, terutama bergerak pada bidang pengolahan limbah, itu sebenarnya kami sendiri meminta dukungan, terutama support dari pemerintah, yang dimana segala aktivitas kami itu juga dipayungi oleh badan hukum. Itu yang pertama. Sebab pada level ini ternyata surat izin pengolahan limbah itu belum mampu, tidak ada, adanya jual beli. Nah, jadi izin kami itu jual beli katakanlah logam, jual beli besi, jual beli buku. Jadi izin pengolahan terhadap limbah itu belum ada ternyata. Terus apalagi bahasanya rosok itu nggak ada izinnya. Padahal kami skalanya cukup menjanjikan gitu. Bahkan kami sendiri pun mampu mengcover untuk skala Pacitan itu mampu. Dan harapannya memang support itu dari segala sisi. Jadi itu, dan terutama support dari lingkungan juga. Harapan saya ya, sampah yang biasanya cuma dibuang dibuang diaut-aut lah bahasanya itu ya, dikumpulkan saja, nanti kami beli. Itu. Jadi harapan kami ke pemerintah juga begitu, ada sosialisasi dari pemerintahan yang dimana itu mewajibkan per kecamatan turun ke desa, dari desa turun ke dusun, dusun mensosialisasikan ke RT RW, yang dimana ada tempat penampungan sampah sehingga sampah itu tidak dibuang ke sungai. Mungkin tidak terlihat kalau sekarang, tapi ketika sudah pada waktu musim banjir, nah kebetulan pengolahan kami itu ada di pinggir pantai di pesisir. Setiap musim hujan banjir, sampah yang kami dapat gratis dari sungai itu mencapai 1 ton. Sangat luar biasanya sekali itu. Kalau biasanya kita beli 1 ton itu ya hampir sekitaran jutaan ya. Tapi karena gratis sangat luar biasa ya. Sangat terima kasih juga bagi yang suka membuang sampah ya. Dan itu harapannya. Harapan kami cuma minta disupport dari pemerintah saja. Lalu untuk minyaknya sendiri itu sudah mulai diperjualbelikan atau masih dalam lingkup skala yang kecil? Oke. Kembali ke hasil apa yang diolah pada alat pyrolysis tadi. Ya, tadi kan menghasilkan plastik yang dipanaskan, yang diurai tadi menghasilkan minyak. Ya. Minyak itu sendiri kalau yang kemarin dipraktekkan dalam program P5 itu kan skalanya uji. Ya kan, sampling. Nah, kalau dalam skalanya yang tinggi, sebenarnya itu kalau pemasaran kita saat ini
hanya terbatas satu untuk kebutuhan pribadi, kedua untuk kebutuhan UMKM. Yang paling membutuhkan UMKM itu ibu-ibu yang profesinya itu batik. Kalau batik kan kalau pakai kayu sangat tidak efisien, baik dari abu, asap, api. Mayoritas rata-rata kembali ke solar. 1 liter solar harganya hampir 6.000. Kalau kita memanfaatkan limbah tadi, minyak itu bisa kita jual per liter itu 2,5 sampai 3.000. Hitung-hitung kita memusnahkan plastik yang notabene ini menjadi permasalahan di lingkungan, kita musnahkan, tidak menjadi asap hitam, tetapi kita jadikan dia itu, kita ekstrak, ambil minyaknya, kemudian gasnya kita buang dan itu tidak menimbulkan asap dan bau. Hasil minyak ini nanti kita suling lagi, ya kan? Kita campurkan. Nah, ini yang kita jual ke para UMKM usaha, itu yang pelaku lah, terutama pembatik. Dan itu sangat membantu. Sebab apa? Pengganti solar kok. Saat ini baru itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk wawancara kali ini. Cukup sekian wawancara kita dengan Pak Taufik hari ini. Kami kembalikan kepada Wanda. Baik, terima kasih kepada Anggita dan juga Neoneli atas wawancaranya bersama narasumber kami yaitu Bapak Taufik Kurnianto sebagai pencetus alat pirolisis di Kecamatan Ngadirejo. Nah pemirsa, itulah tadi berita wawancara kami terkait dengan pengolahan sampah menjadi BBM. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. See you guys.